Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang penyakit pada ikan gurame yang kita budidayakan di kolam beton maupun kolam terpal. Jadi teman-teman, permasalahan ini banyak sekali yang ditanyakan oleh teman-teman kita budidaya ikan gurame yang mungkin mengalami ikan guramenya sering mengalami kematian ketika tebar benih ya. Dan juga ikan guramenya itu mengalami kematian ataupun terserang penyakit di usia 5 bulan ke atas teman-teman. Jadi di sini saya akan bahas berdasarkan pengalaman saya dan juga bagaimana cara saya menangani penyakit yang menyerang ikan gurame. Jadi teman-teman, yang pertama saya bahas adalah penyakit ikan gurame teman-teman. Pada umumnya yang sering menyerang ikan gurame atau penyakit yang sering menyerang ikan gurame yaitu penyakit jamur teman-teman. Jadi jamur ini disebabkan oleh bakteri yang banyak di dalam kolam kita teman-teman. Jadi biasanya bakteri ini akan muncul ketika kondisi air kolam kita itu kotor teman-teman. Jadi sering saya sarankan rutin mengganti air kolam itu 1 bulan sekali ya teman-teman ya. Boleh teman-teman ganti 100%, akan tetapi ikannya dipuasakan dulu teman-teman ya, 1-2 hari teman-teman, baru dikasih makan lagi. Dan ketika mengeringkan atau mengganti 100%, kondisi ikannya jangan sampai lompat-lompat ataupun airnya benar-benar kering teman-teman ya. Pintar-pintar teman-teman sekalian untuk mengganti 100% airnya, atau ada air yang in masuk ke kolam, ada juga air yang out keluar dari kolam, seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya teman-teman, keadaan yang air yang kotor tadi menyebabkan ikan kita itu terkena penyakit jamur teman-teman. Nah ini diperparah lagi apabila kita memberi makan pelet itu berlebihan teman-teman. Berlebihan, pelet yang tidak dimakan itu mengendap di dasar kolam dan akhirnya itu menjadi penyakit untuk ikan gurame kita. Kalau selama saya budidaya teman-teman, penyakit yang sering menyerang ikan gurame saya itu penyakit jamur saja teman-teman. Nah penyakit jamur itu ciri-cirinya ikan gurame itu di badannya itu seperti ada lendir teman-teman. Lendir, kemudian sisik-sisiknya itu berwarna putih teman-teman. Nah itu bisa diindikasikan ikan gurame kita terkena penyakit jamur teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang kedua teman-teman, ikan kita itu berenang di permukaan saja teman-teman. Jadi dia ngambil napas ya, ngambil napas, kemudian mengeluarkan gelembung di bagian insangnya teman-teman. Nah itu biasanya ikan itu terkena penyakit jamur teman-teman. Dan juga harus diperhatikan di bagian sisik ya. Di bagian sisik itu biasanya dia warnanya putih-putih dan ekornya juga warna putih teman-teman. Nah itu yang pada umumnya teman-teman, ikan sering terkena penyakit jamur. Dan penyakit jamur ini kalau untuk ikan yang dewasa sebenarnya kalau kita penanganannya cepat ya, cepat itu bisa sembuh teman-teman ya. Sangat mungkin sekali sembuh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang budidaya ikan gurame di kolam beton ataupun kolam terpal, siapkan kolam untuk karantina ya teman-teman ya. Karantina itu kolamnya minimal 1x1 tingginya 1 meter teman-teman. Jadi kita karantina, kalau bisa diberi filter teman-teman, filter seperti pompa akuarium ya, pakai pompa akuarium kemudian dikasih filter supaya airnya tukar terus teman-teman. Nah jadi di dalam bak karantina tadi teman-teman bisa berikan obat garam ikan ya. Misalnya treatment garam ikan dulu 3 hari ya. Kalau misalnya ada perubahan ya teruskan saja pakai garam ikan. Kalau misalnya tidak ada perubahan teman-teman, keringkan airnya, ganti treatment lagi dengan obat biru teman-teman. Kalau saya obat birunya Red Bulldog teman-teman, itu sangat bagus sekali. Sudah terbukti ikan gurame saya itu dalam jangka waktu 3 hari itu bisa sembuh teman-teman, dan saya kembalikan lagi di kolam. Nah ada juga teman-teman yang mengajarkan karantinanya di kolamnya aja langsung dikasih garam ikan atau dikasih obat biru. Nah itu salah ya teman-teman ya, karena yang sakit itu tidak semua ikan teman-teman. Jadi
bukan berarti yang sakit itu kan misalnya ada 3 ekor yang sakit, kita obati semua ya salah teman-teman. Jadi kita obati yang 3 ekor yang sakit tadi. Nah ada juga yang berpendapat dengan di karantina di kolam tempat dia dibudidayakan itu ya, yang lain juga ikut diberi anti terhadap penyakit tersebut teman-teman. Contohnya ya, kita kasih obat biru, yang lain kan juga kena itu. Jadi yang lain itu kena tangkal lah ya, tangkal dari penyakit jamur tadi. Sebenarnya kalau seperti itu kalau menurut saya ya kurang tepat pengobatannya seperti itu. Kalau bisa ya tinggal kita ambil ikannya, kita karantina, kita pindahkan ke bak khusus untuk karantina ikan yang sakit, tinggal kita obati teman-teman. Kemudian masalah selanjutnya tentang penyakit ikan gurame ini menyerang ikan gurame yang kecil teman-teman ya, atau yang masih benihnya. Nah jadi saya juga mengalami teman-teman, bahkan sampai saat ini itu mengalami hal tersebut ya. Maklum ya, makhluk hidup ya sulit kita memprediksi. Kadang dia segar-segar saja ikannya tiba-tiba mati. Nah tapi yang saya amati ya, ikan gurame itu yang kecil itu sama saja penyakitnya penyakit jamur teman-teman. Akan tetapi kalau yang dewasa itu dia sistem kekebalan tubuhnya lebih kuat ya ketimbang ikan yang masih kecil. Jadi untuk ikan yang masih kecil biasanya teman-teman ada sih yang pembudidaya yang tidak mau ngambil resiko. Jadi dia di musim penghujan, contohnya kalau di daerah saya ini di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret itu biasanya musim penghujan teman-teman. Jadi mereka itu tebar benih itu di bulan April sampai dengan bulan September teman-teman. Di antara bulan April sampai September itu mereka tebar benih tuh teman-teman. Jadi selama mungkin ya pas musim penghujan itu kolamnya ya sengaja dikosongkan saja teman-teman. Nah mereka itu tidak mau mengambil resiko ya kematian ikan yang mungkin separuh dari benih yang kita tebar. Contohnya misal kita tebar benih 100 ekor, bisa mengalami kematian itu 50 ekor teman-teman kalau musim hujan. Karena kondisi cuaca itu berubah, kadang panas, kadang hujan. Itulah penyebab ikan gurame yang kecil itu dia tidak tahan dengan cuaca dan akhirnya dia kena penyakit jamur teman-teman. Jadi kalau misalnya tebar di musim panas ya, contohnya di bulan April sampai September tadi, itu biasanya ikannya ya memang ada kematian tapi tidak banyak teman-teman sebanyak di musim penghujan teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, penyakit pada ikan gurame ini yang saya temui di kolam ikan gurame saya yaitu sisik nanas teman-teman. Sisik nanas ini dicontohkan ciri-cirinya di bagian ekornya itu seperti rusak teman-teman. Ekornya itu warna merah, rusak teman-teman. Dan ikannya itu baunya amisnya luar biasa teman-teman. Ikan gurame itu amis ya teman-teman, tapi kalau misalnya dia terkena penyakit sisik nanas itu amisnya bertambah teman-teman. Jadi itu bisa diindikasikan ikan gurame itu terkena penyakit sisik nanas. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sisik nanas biasa penanganannya seperti sama saja dengan kena penyakit jamur. Bisa juga menambahkan aklipapin ya, itu cairan yang warnanya kuning. Itu kebetulan saya belum pernah ya mencoba, tapi banyak dengar-dengar menggunakan cairan itu bisa mengobati ikan gurame terkena sisik nanas. Nah biasanya kalau saya ikan gurame yang kena sisik nanas itu 90% teman-teman ikannya mengalami kematian teman-teman. Ada juga yang selamat ya, hanya beberapa, selebihnya itu mati teman-teman. Jadi itu jadi permasalahan juga bagi saya ya. Di sini saya sharing juga, mungkin teman-teman yang ada mungkin lebih senior ya, lebih paham tentang penyakit ikan gurame, silakan beri komentar kepada saya ya, beri masukan supaya saya tahu penanganan tentang sisik nanas untuk ikan gurame teman-teman. Kemudian kalau penyakit ikan gurame ini teman-teman, kalau misalnya insang busuk, alhamdulillah saya belum pernah menemui ya di kolam
ikan gurame saya selama 5 tahun ini. Alhamdulillah, mungkin karena dari segi perawatan juga ya, karena saya rutin mengganti air, alhamdulillah penyakit ini tidak mengenai ikan saya. Kemudian teman-teman, untuk mencegah penyakit pada ikan gurame tadi, teman-teman bisa terapkan rutin mengganti air, memberi makan ikan gurame secukupnya ya, dengan pakan pelet secukupnya saja, tidak berlebihan. Kemudian rajin membersihkan permukaan kolam. Kalau misalnya 2 minggu sekali itu kalau bisa teman-teman sedot ya kotoran yang ada di dasar kolam. Kalau misalnya pembuangannya tidak central drain, kalau central drain silakan teman-teman buka keran setiap hari ya, supaya kotoran yang di dasar kolam itu terbuang. Jadi cara itulah yang untuk mencegah penyakit pada ikan gurame teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai penyakit pada ikan gurame. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya.